itu Allah Ta'ala yang sudah dahulu mendengar. Ini belum lagi aku mendapat tangan. Hendak mendapat tangan kayak ini, Allah Ta'ala sudah tahu kayak apa bunyi. Allah Ta'ala sudah mendengar. Belum ditapuk, Allah Ta'ala sudah mendengar nah kayak apa bunyinya. Itu pendengaran Allah. Laisa kamitslihi syai'. Bismillahirrahmanirrahim. Malam tadi sudah kita belajar sifat 20 nang mana tentang kudrat, yaitu Allah Ta'ala itu kuasa. Lawannya ajizun, artinya Allah Ta'ala itu lemah. Kemudian juga sudah tadi malam sifat Allah Ta'ala yang nomor 8, yaitu iradah, yang artinya berkehendak Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala itu karaha, artinya benci. Kemudian juga tadi malam sudah ilmun, sifat Allah yang nomor 9, yaitu ilmun, yang artinya Allah Ta'ala itu tahu. Tahu Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala itu jahil, yang artinya itu bodoh. Jadi Allah Ta'ala itu wajib mengetahui. Mustahil Allah Ta'ala itu bodoh. Kemudian malam ini masuk kita kepada sifat 20 yang nomor 10, yaitu hayat. Sifat Allah Ta'ala yang nomor 10 adalah hayat, yang artinya hidup Allah Ta'ala. Hidup Allah Ta'ala lawannya mautun, artinya mati. Wajib Allah Ta'ala itu hidup dan mustahil Allah Ta'ala itu mati. Dalilnya di dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal ladzi la yamut, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, yang artinya berserahlah olehmu kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Maka patut bagi mukmin muttaqin bahwasanya menyerahkan dirinya kepada Allah adanya. Jadi sifat Allah Ta'ala yang nomor 10 ini adalah hayat, artinya hidup Allah Ta'ala ini. Hidup Allah Ta'ala ini diumpamakan aja. Kita ini hidup, kalau kita ini hidup kawa berbuat macam-macam. Hendak makan kawa, hendak minum kawa. Kayak itu juga Allah Ta'ala ini hidup, dan Allah Ta'ala kawa memperbuat seperti menjadikan langit dan bumi, menjadikan awan dan angin. Amunnya Allah Ta'ala ini mati, otomatis kan Allah Ta'ala ini maulah langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, jin, itu sebertaan ulahnya Allah. Amunnya Allah Ta'ala ini mati, kayak apa Allah Ta'ala memperbuat hendak maulah macam-macam ini. Mun orang mati kaulah bergerak, ada kawa. Amunnya orang mati itu biar disipak dijajak, ada kau bergerak. Coba ya kamu orang hidup, tampar di belah, ada nampar. Artinya itu orang hidup ini kawa memperbuat sesuatu. Amunnya mati kada kawa memperbuat. Jadi kita nih bukan nyai apabila kita hendak melakukan sesuatu. Contohnya hendak berusaha atau membuka usaha. Nah, membuka warung ya. Jadi kita yang pertama wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Jadi kita bertawakal kepada Allah dan cukup Allah sebagai perwakilan. Maksud perwakilan ini Allah yang menolongi kita.
Orang membuka usaha tuh tahulah pacangan payung, pacangan kada tahu. Makanya kita harus bertawakal. Tempat kita bertawakal ini di mana? Yaitu kepada Tuhan nang hidup, nang tiada mati. Ulun bertakon lawan buan pian nih nah. Toh si Otoh itu mati kaulah memperbuat hendak maulah anak. Kada kawa. Makanya bunyai itu wajib disyukuri. Itu hidup lantaran Allah Ta'ala hidup. Allah Ta'ala hidup menghidupakan kepada ampun makhluknya. Jadi banyak-banyaklah bersyukur. Kemudian lagi sifat Allah Ta'ala yang nomor 11, yaitu samun atau sama, yang artinya Allah Ta'ala itu mendengar Allah Ta'ala dengan apa-apa yang dikatakan oleh hamba-hambanya, apa-apa yang diperbuat oleh hambanya. Mustahil Allah Ta'ala ini tuli. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim, yang artinya bermula Allah Ta'ala itu yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin muttaqin bahwasanya ia takut berkata yang haram, sebab karena Tuhan amat mendengar akan segala perkataan adanya. Jadi buhannya Allah Ta'ala ini mendengar. Lah, ini mendengar. Berbunyi kada? Berbunyi. Ika mendengar kada? Mendengar. Ika mendengar itu sesuai lawan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Ikam kau mendengar karena Allah Ta'ala ini maha mendengar. Jadi pendengaran buhan ika mendengar itu Allah Ta'ala sudah dahulu mendengar. Ini belum lagi aku mendapat tangan. Hendak mendapat tangan kayak ini, Allah Ta'ala sudah tahu kayak apa bunyi. Allah Ta'ala sudah mendengar. Belum ditapuk, Allah Ta'ala sudah mendengar nah kayak apa bunyinya. Itu pendengaran Allah. Laisa kamitslihi syai'. Misalnya kayak ini bang, kan jadi kan Allah maha mengetahui. Kenapa dalilnya? Sifat Allah Ta'ala yang nomor 9 apa tadi? Maka sudah ilmu, yang artinya Allah Ta'ala mengetahui. Ikan hanya hendak memperbuat hal ini kada jadi, ikan hendak memperbuat sudah dengan hendak kada jadi, Allah sudah tahu deh, kamu takut juga. Allah. Jangan kenang itu Panjerai. Ikan mulai ikan lahir ke dalam dunia sampai ikan mati Allah Ta'ala sudah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Kembali. Jadi dengan sifat Allah Ta'ala yang sama ini, buhan ikan itu dijaga muntung. Mulut dijaga, jangan bepandir nang diharamakan. Contohnya menggibah orang. Napa lagi? Manyambatika kawan. Manjambati kalakuan orang. Maka bulannya setiap kita bepandir nih nah, apabila tersalah di dalam hati ini nah, ingatakan, ya Allah, pian mendengar ya Allah apa nak ulun ucapakan, ampuni ulun ya Allah. Jadi saberitaan perkataan kita ini banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah. Karena mulutmu harimau. Ikan tak salah pandir sedikit, banyak nang ditampar orang. Nah, yuk. Apa? Ya Allah.
kata Allah Ta'ala. Jangan tapi. Gua pandai tuh jangan tapi itu. Mandi itu betakar kalau tampar. Pandai tuh betakar. Iya. Tampar. Nah kayak apa pandiran ditakar tadi? Nah, Dibatasi. Bujur. Jadi ujar orang bahar itu sebelum pandir berarti Pikir. pikir. Kalau tidak pandiran kita ini menyakiti hati orang. Malam-malam buhannya ay. Jangan tapi kuhiakan. Allah. Kasihan orang kada kawa guring. Allah mah ipik benda Allah. Allah buat pipik. Allah. Ada ini meluruskan dengan sifat Allah Ta'ala maha mendengar. Orang lain itu dapat mendengar pandiran buah nikam lantaran ada kudrah dan iradahnya Allah. Orang lain menanggur buah nikam lantaran ada kudrah dan iradahnya Allah. Allah berkehendak menggerakkan kepada hati orang untuk menanggur kita. Allah raja ipik kan Allah. Kemudian lagi sifat Allah Ta'ala yang nomor 12 Allah. yaitu basar. Sifat Allah Ta'ala yang nomor 12 yang artinya basar, artinya melihat Allah Ta'ala. Oh, orang dah ceramah juga Allah. Maka mustahil Allah Ta'ala itu buta. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu basyirun bima ta'malun. Yang artinya bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang diperbuat oleh kamu semua. Maka patut bagi mukmin muttaqin bahwasanya ia membuat bahwa ia takut untuk memperbuat maksiat, sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya. Jadi buahnya sifat Allah Ta'ala nomor 12 ini Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat basarnya Allah lain lawan talingnya. Amun buhan ikam kan ada telinga kira-kira mendengar lah. Mendengar sana kai asal ada luangnya. Orang banyak kan ada telinga tapi beluang tetap aja mendengar. Ya, tutup kan. Jangan ditutupi. Apresiasi. Boh. Nah. Intinya tadi Allah Ta'ala mendengar lawan perkataan buhan ikam. Allah Ta'ala melihat lawan gawian buhan ikam. Itu kadang menggunakan hajat. Allah Ta'ala itu mendengar dengan pendengarannya Allah tanpa panca indera, tanpa telinga. Allah Ta'ala melihat kepada gawian makhluk-makhluknya itu tanpa mata. Amun kita memadahkan Allah Ta'ala itu bermata, maka luput. Di mana dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un, yang artinya tidak ada sesamaan Allah Ta'ala itu. Iya. Tiada semuanya oleh sesuatu. Jadi buhannya sudah tahu Tuhan kita ini hidup. Allah Ta'ala ini hidup dan selama-lamanya hidup. Kemudian Allah Ta'ala ini mendengar apa-apa yang kita ucapkan. Ikam ini berjalan lah ke pasar berjalan lah, melihat orang pincang di pasar. Melihat orang pincang di pasar, jangan disambat dalam hati. Membungul yang ini pincang je, berjalan juga aku je. Maka aku membawa cewek pulang. Jangan sana kai. Allah Ta'ala mendengar. Geritik hati buhan ikam itu didengar oleh Allah. Ada nang lapas dari pendengaran Allah. Itu dicatat buahnya. Ikam menyambat mengisi pincang ini berjalan juga aku. Kalau membawa cewek ngalihnya aja. Nah jangan disambat. Jauh aja buhan ikam. Kemudian lagi Allah Ta'ala melihat. Nah apa nang buhan ikam gawi? Misalnya buhan ikam hari ini bangun guring, malayur, bangun guring karena sembahyang, Allah Ta'ala melihat juga. Bangun guring kamu melihat orang, pokoknya melihat orang lah, Allah Ta'ala melihat juga.
melihat juga. Dan sifat Allah Ta'ala nang nomor 13 Jangan. yaitu kalam. Sifat Allah Ta'ala nang nomor 13 artinya kalam. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala ini bisu. Dikit ya, Mas. Dulu sini ya. Mustahil Allah Ta'ala ini bisu. Dalilnya firman Allah wa tawakkal Allah. Ini lagi makan dia. Dalilnya firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima, yang artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya banyak memberi zikir kepada Allah dengan pengharapan sebutannya Allah Ta'ala juga adanya. Lain ya. Jadi buhannya kita masuk ke sifat Allah Ta'ala nomor 13. Sifat Allah Ta'ala nomor 13 ini, Allah Ta'ala ini berkata-kata, bepandir Allah Ta'ala ini. Contohnya Allah SWT berpandir lawan Nabi Musa. Dalilnya wa kallamallahu Musa taklima. Amun Allah Ta'ala ini kan bisa berpandir ya kita, Allah Ta'ala ini bisu. Itu Al-Quran itu datangnya dari mana? Allah memberi wahyu kepada malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu sebagai bukti bahwasanya Allah Ta'ala itu berkata-kata. Bahkan bulannya di film-film tuh nah. Adalah tentang orang itu berpandir di dalam hati nih. Adalah soal benar-benar film lah. Ya. Nah, di berpandir aja. Dalam hati nih akan kubunuh kau. Jangan. Itu kan sebagai bukti berkata-kata itu bukan hanya menggunakan mulut, tapi juga bisa menggunakan hati. Dan perkataan itu nang di hati ini dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Jadi mulai pertama sifat Allah Ta'ala tadi wujud, artinya ada Allah Ta'ala. Kemudian lagi sifat Allah Ta'ala nomor 2 kidam, artinya Allah Ta'ala itu pamulaan atau pendahuluan. Kemudian lagi baqa, artinya Allah Ta'ala ini kekal. Mustahil bisa. Kemudian sifat Allah Ta'ala nomor 4 apa? Mukhalafatuhu lil hawadis, artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan yang lainnya. Nomor 5 apa? Qiyamuhu ta'ala binafsih, yang artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Kemudian nomor 6 wahdaniyat, yang artinya Allah Ta'ala itu esa pada zatnya, pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Kemudian nomor 7 Allah Ta'ala itu qudrat, yang artinya kuasa. Mustahil Allah Ta'ala itu lemah. Kemudian nomor 8 iradah, yang artinya Allah Ta'ala itu berkehendak. Mustahil Allah Ta'ala benci. Sifat Allah nomor 9 apa? Ilmu, yang artinya Allah Ta'ala mengetahui. Kemudian sifat Allah Ta'ala nomor 10 apa? Hayat, artinya Allah Ta'ala itu hidup. Mustahil Allah Ta'ala mati. Yang kemudian nomor 11 apa? Sam'un, artinya Allah Ta'ala itu mendengar. Kemudian nomor 12 apa? Basar, artinya Allah Ta'ala itu melihat. Dan nomor 13 sifat Allah Ta'ala adalah kalam, yang artinya Allah Ta'ala itu berkata-kata.
Sampai sini aja dulu lah. Mudah-mudahan berkat membaca sifat 20 Amin. Allah Ta'ala memberikan kita Amin. cahaya hati menjadi terang, menjadi orang yang dekat kepada Allah dan dekat kepada Rasulullah, menjadi orang yang lebih baik besok dan menjadi lebih baik lagi, Amin. dan menjadi orang-orang yang soleh dan solehah dan selamat dunia akhirat, masuk surga bigari hisab. Amin. 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 Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.